Materi PPKN kelas 9 semester 1 bab 2 pertemuan kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Sehat? Syukur alhamdulillah apabila kalian hari ini sehat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing dari bahaya virus corona. Jangan lupa juga makan yang bergizi dan juga olahraga yang cukup. Kepada anak-anakku, siapkan kelengkapan kalian dalam mengikuti pembelajaran PPKN ini. Buku teks, buku catatan, LKS, serta alat tulis lainnya. Bagaimana? Sudah siap? Kalau kalian sudah siap, silahkan kalian ingat-ingat kembali pertemuan kemarin bab 2, pertemuan 1 tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian ingat makna alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa satu, perjuangan bangsa telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dapat dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk pertemuan kedua, bab 2, kompetensi dasar 3.2 mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikatornya 3.2.3 menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Manfaat pembelajaran memahami pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pembelajaran ini tentang pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pembelajaran yang akan kita lakukan dengan berpikir kritis, kajian dokumen historis, kajian konstitusional. Amatilah gambar berikut di bawah ini, kemudian kalian buat pertanyaan yang berhubungan dengan empat pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, yang pertama, pokok pikiran persatuan. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang keempat, ketuhanan. Gambar pertama, persatuan. Gambar ini menunjukkan Bung Karno pada saat membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini merupakan pokok pikiran persatuan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa
dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham, golongan, dan paham individualisme. Negara menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki negara persatuan. Gambar yang kedua menunjukkan gambar keadilan sosial. Menunjukkan pada sebuah timbangan ya yang sama beratnya, ya tidak berat sebelah. Ini mewujudkan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Dasar, untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Gambar yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Di sini wujud dari kedaulatan rakyat yaitu dilaksanakannya pemilihan umum, baik memilih wakil-wakil rakyat maupun memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Gambar yang keempat yaitu ketuhanan. Di sini menunjukkan para tokoh agama dari keenam agama, yaitu dari Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam, serta Konghucu, foto bersama dengan Pak Presiden kita, Bapak Jokowi. Pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Dari gambar di atas, silahkan kalian buat pertanyaan-pertanyaan dari 4 pokok pikiran pada buku tugas kalian. Contoh soal, misalnya nomor 1, apa yang dimaksud dengan negara persatuan seperti yang dimaksud pada pokok pikiran pertama. Yang kedua, berikan contoh perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kerjakan tugas 2.1 pada buku tugas kalian. Yang pertama, mengapa pendiri negara mengamanatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi Indonesia adalah negara kesatuan? Yang kedua, menurut pandangan kalian, apa makna masyarakat adil dan makmur itu? Serta bagaimana untuk mewujudkannya? Tiga, apa makna kedaulatan rakyat dalam pandangan kalian? Empat, mengapa kita harus mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan? Lima, apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia? Bagaimana pembelajaran yang boleh kita lakukan? Tentunya akan bermanfaat sekali karena kita akan mengerti pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian pertemuan kali ini dan apabila ada kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari materi bab 2. Pertemuan yang ketiga, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 2 sub B poin 2. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pertemuan berikutnya.